Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman, berikut kabarnya mengenai skenario bagi tenaga honorer yang telah ikut seleksi P3K yang kemudian tidak lolos. Mari kita ikutin kabarnya. Disampaikan, sinyal baik berdasarkan keputusan Kemenpan RB, ini skenario nasib tenaga honorer yang gagal seleksi kompetensi P3K tahap 2. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ya tidak lolos seleksi P3K tahap 2 ini, entah itu karena jumlah formasi yang terbatas, maka melalui keputusan Kemenpan RB ada skenario untuk memastikan teman-teman yang tidak lolos dapat direkrut menjadi P3K. Berikut teman-teman, mari kita ikutin informasinya dimuat salah satu media nasional berikut ini. Saat ini permasalahan tenaga honorer atau non-ASN terus menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah yang tidak berkesudahan. Tenaga honorer nasibnya masing-masing tidak menentu meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan regulasi. Terdapat dua kemungkinan nasib yang akan dialami oleh tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua tahun 2024. Hal itu berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 dan nomor 16 tahun 2025. Sebelum kita membahas skenario tersebut, penting untuk memahami bahwa proses seleksi pengadaan P3K sebagaimana tertuang dalam diktum ke-12 Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 terdiri atas beberapa tahapan, yakni pertama seleksi administrasi, seleksi kompetensi yang mencakup kompetensi teknis, yang artinya menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai bidang jabatan. Berikut kompetensi manajerial, mencakup kemampuan bekerja sama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan pengelolaan perubahan. Kompetensi sosial kultural, yakni menilai kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berinteraksi sosial, empati, dan semangat persatuan. Wawancara berbasis komputer, menggali aspek integritas dan moralitas seperti kejujuran, komitmen etika, dan kepatuhan. Durasi ujian seleksi kompetensi adalah 120 menit ditambah 10 menit untuk sesi wawancara. Pelaksanaannya mengikuti jadwal resmi dalam Surat Edaran BKN nomor 6155-BKS.04.01 Datar SD-E-2025 tertanggal 11 April 2025. Dalam pelaksanaan itu dibagi beberapa sesi dari pagi hingga sore hari di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Nah, itulah pelaksanaan seleksi P3K teman-teman. Lalu bagaimana nasib para honorer yang tidak lolos seleksi kompetensi? Ini skenario yang dipersiapkan Kemenpan RB. Nah, ini untuk menjawab bagi teman-teman yang nantinya mungkin tidak lolos karena sedikitnya formasi untuk seleksi P3K tahap 2. Ternyata teman-teman ada hal ya, skenario yang telah dipersiapkan oleh Kemenpan RB untuk menyelamatkan para tenaga honorer ini yang tidak lolos pada tahap akhir seleksi P3K, yaitu tahap kedua ini. Berikut informasinya. Berdasarkan regulasi yang baru, berikut ada dua kemungkinan yang akan dialami. Pertama, terdaftar dalam database BKN berpeluang menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi P3K, artinya sudah masuk dalam daftar database BKN. Bagi honorer yang telah masuk dalam database pegawai non-ASN di BKN, meskipun gagal seleksi, pemerintah membuka peluang untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, teman-teman yang tidak lolos, itulah kemungkinan solusi bagi teman-teman nanti untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bagaimana proses pengangkatannya? Berikut dijelaskan melalui kabar ini.
Pertama, instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian Pan-RB. Nah, ini sangat menentukan teman-teman. Hal ini dilakukan oleh instansi tempat bekerja teman-teman sekalian untuk menyampaikan usulan kebutuhan ke Kementerian Pan-RB. Berikut kementerian menetapkan rincian kebutuhan. Tentu kalau ini belum disampaikan daftar usulan kebutuhannya ke Kementerian Pan-RB, apa yang mau ditetapkan. Jadi intinya harus ada usulan. Instansi mengusulkan nomor induk P3K ke BKN. Demikian halnya ini, tentu BKN tidak mungkin menetapkan nomor induk P3K paruh waktu kalau juga tetap tidak ada usulan dari instansi. Berikut BKN menetapkan nomor induk dalam waktu maksimal 7 hari kerja. Berikut instansi menetapkan keputusan resmi pengangkatan. Mereka yang diangkat sebagai P3K paruh waktu akan tetap memperoleh nomor induk ASN. Jadi statusnya teman-teman, P3K paruh waktu ini tetap statusnya ASN, meskipun status paruh waktu. Kedua, alternatif kedua, tidak terdaftar dalam database BKN. Nah, ini lain persoalan. Bagaimana teman-teman yang tidak sempat terdaftar dalam database BKN? Nasib belum jelas ya. Sebaliknya, bagi honorer yang belum terdaftar dalam database BKN, hingga saat ini belum ada ketentuan resmi mengenai masa depan mereka. Belum dapat dipastikan apakah akan ada jalur seleksi khusus, pengangkatan ulang, atau kebijakan lain yang di kemudian hari. Oleh karena itu, kelompok ini disarankan untuk terus memantau perkembangan kebijakan terbaru dari pemerintah. Nah, intinya teman-teman, bagi yang honorer belum sempat masuk database di BKN, belum ada informasi ya, apakah nantinya ada peluang untuk mereka atau bagaimana. Yang jelas bagi honorer yang telah mengikuti seleksi P3K sampai dengan tahap akhir ini, tahap kedua, dan apabila tidak lolos, entah itu karena formasi yang tidak cukup, maka kemungkinan besarnya adalah akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, seperti tadi disampaikan tahapan pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, demikian informasi yang dapat kami bagikan, khususnya bagi para peserta seleksi P3K tahap 2 ini. Semoga teman-teman juga ya bisa lolos dalam seleksi tahap 2 P3K tahap 2 ini. Demikian saja dan sampai ketemu kembali. Salam.